Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun anak-anak Ibu berada tetap diberikan kesehatan dan keselamatan selalu. Serta Ibu harapkan agar anak-anak Ibu semua tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kebersihan dan selalu menerapkan pola hidup sehat. Nah, pertemuan kita pada hari ini masih dalam kelas virtual. Karena apa? Karena kita belum memungkinkan untuk melakukan kelas klasikal ini, pelayanan klasikal ini secara langsung karena terkendala oleh adanya COVID-19 ini. Maka Ibu harapkan untuk anak-anak Ibu semua supaya dapat mengakses video virtual kita pada hari ini melalui link yang sudah Ibu bagikan di WA grup kita. Seperti biasanya, seperti minggu lalu, absen akan Ibu ambil dari komentar-komentar Ananda Ibu semua yang ada di YouTube channel Ibu ini. Maka jadi untuk anak-anak yang tidak ada namanya atau tidak ada berkomentar di dalam YouTube channel Ibu ini, maka Ibu anggap tidak hadir atau alfa. Atau misalnya anak-anak Ibu terkendala oleh jaringan, kuotanya habis, boleh langsung japri Ibu nanti ya. Nah, anak-anak Ibu semua, semoga anak-anak Ibu semua tetap semangat ya, dan harus tetap semangat karena walaupun kita Halo anak-anak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Ibu semua tetap berada dalam kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan, serta selalu menjaga kebersihan. Nah, pertemuan kita pada hari ini masih dalam kelas virtual karena tidak memungkinkan ya untuk kita melakukan proses pelayanan tatap muka karena kita terkendala oleh adanya COVID-19 ini. Maka dari itu, kelas kita pada hari ini dilaksanakan secara virtual. Oke, anak-anak Ibu semua, sistem untuk mengambil absen masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu Ibu akan mengambil absen melalui kolom komentar Ibu ini. Jadi bagi siapa yang tidak ada namanya atau tidak ada berkomentar, maka Ibu anggap itu tidak hadir atau alfa. Oke, walaupun kita dalam situasi serba online, belajar pun online, maka anak-anak Ibu semua tetap harus semangat. Ibu harap anak-anak Ibu semua dapat mengakses video virtual ini melalui link yang telah Ibu bagikan di WA grup kita. Nah, bagi siapa yang tidak bisa masuk dalam kelas virtual ini, misalnya terkendala oleh jaringan atau kehabisan kuota, boleh nanti japri Ibu ya di WA. Oke, anak-anak Ibu semua. Oke, anak-anak Ibu harapkan anak-anak Ibu semua selalu semangat walaupun pelayanan Ibu ini dilakukan secara daring atau online melalui kelas virtual. Oke, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak Ibu bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar atau melalui WA grup kita. Nah, anak-anak Ibu, pertemuan kita pada hari ini masih membahas atau topik bahasan kita masih tentang COVID-19 seperti minggu lalu, di mana kita pada minggu lalu membahas tentang apa itu COVID-19, bagaimana gejalanya, apa yang harus kita lakukan, dan lain sebagainya. Nah, coba anak-anak Ibu siapa yang masih ingat dan siapa yang bisa menyampaikan kembali atau mereview kembali dari topik kita minggu lalu yang telah Ibu sebutkan tadi.
Kalau ada yang bisa, boleh langsung tuliskan di kolom komentar atau bisa melalui WA grup kita. Nanti bagi siapa yang bagus akan Ibu berikan reward. Oke, pertemuan kita pada hari ini Ibu akan mengambil topik tentang dampak positif dan negatif dari COVID-19 ini. Mengapa Ibu mengambil topik ini? Tujuannya yaitu supaya anak-anak Ibu semua dapat mengetahui selain dampak negatif yang ditimbulkan dari COVID-19 ini, ternyata COVID-19 juga memiliki dampak positif untuk kita semua. Apa saja itu dampak positifnya, nanti akan Ibu jelaskan. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan topik, Ibu harap semuanya sudah bisa mengakses video virtual yang telah Ibu berikan linknya di grup ya. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang dampak positif dan negatif dari COVID-19, di mana di sini ada 3 poinnya, yaitu yang pertama ada dampak positif, dampak negatif, dan yaitu yang ketiga tentang hal-hal yang dapat kita lakukan ketika berada di rumah aja selama pandemi COVID-19 ini. Oke, sebelumnya akan Ibu singgung terlebih dahulu tentang materi minggu lalu tentang apa itu COVID-19. Jadi anak-anak, COVID-19 itu merupakan suatu virus atau bakteri yang mewabah di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Di mana virus ini cara penularannya sangat cepat sekali. Maka dari itu kita harus tetap menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Kemudian virus ini berasal dari Wuhan atau Cina. Virus ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak yang meninggal gara-gara COVID-19 ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan atau topik inti kita, yaitu tentang dampak positif dan negatifnya dari COVID-19 ini. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang dampak negatif dari COVID-19 ini yang sangat mengerikan. Oke, yang pertama di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama ada tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Yang kedua, proses belajar di sekolah menjadi terganggu. Yang ketiga, harus tetap berada di rumah. Dan yang keempat, perekonomian menurun. Nah, itu tadi dampak negatif dari COVID-19-nya. Kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Tentu saja, selama mewabahnya COVID-19 ini, kita menjadi tidak bebas. Kita yang tadinya bekerja di luar, seperti orang-orang yang berjualan di pasar, selalu bekerja di pasar, tetapi akibat COVID-19 ini, kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kita ambil saja contohnya seperti Ananda semua sebelum COVID-19 ini mewabah di Indonesia, pasti Ananda semua sering berkumpul atau berjumpa dengan teman-teman Ananda, nongkrong di kafe, atau berada di tempat-tempat keramaian seperti menyaksikan konser, ya kan? Nah, akibat dari COVID-19 ini, anak-anak Ibu semua tidak dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Dampak negatif yang kedua yaitu proses belajar di sekolah menjadi terganggu. Nah, contohnya saja seperti kita, yang tadinya seharusnya kita melakukan pelayanan klasikal melalui tatap muka atau dalam kelas real, tetapi kini kita harus melaksanakan pelayanan di kelas virtual, di mana ini menurut Ibu sangat sulit karena ada yang dibatasi oleh jaringan atau tidak ada kuota, maka proses pelayanan kita tidak dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya di sekolah, seperti mengadakan ekstrakurikuler di sekolah, yaitu
ada basket, kemudian OSIS, dan lain sebagainya. Belajar dari rumah pun menurut ibu kurang efektif, karena kebanyakan dari anak-anak ibu pasti kadang ada yang gurunya tidak melakukan pengajaran sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, dampak negatif yang ketiga yaitu tentang harus tetap berada di rumah. Tetap harus berada di rumah selama pandemi COVID-19 ini sangat dianjurkan oleh pemerintah supaya kita semua bisa memutus tali rantai dari COVID-19 ini. Nah, selama tetap berada di rumah, pasti sebagian besar dari kita semua merasa bosan karena tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kemudian yang keempat yaitu dampak negatifnya perekonomian menurun. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia perekonomiannya juga menurun. Karena apa? Karena kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah, sehingga orang yang tadinya bekerja di pasar atau berkebun akibat COVID-19 ini juga mendapat imbasnya. Mereka tidak bekerja dan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saja. Bahkan contohnya saja seperti ibu menonton di televisi, ada satu keluarga akibat dari pandemi COVID-19 ini mereka tidak bekerja, sedangkan mereka harus memenuhi kehidupan sehari-harinya. Kalau hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saja itu tidak cukup, dan mereka selama tidak bekerja itu sudah menahan lapar selama 3 hari, dan akibatnya apa? Istrinya meninggal dunia akibat kelaparan. Nah, sungguh negatif sekali ya dampak dari COVID-19 ini. Oke, dari dampak negatif COVID-19 tadi, bisa ibu simpulkan bahwa yang paling banyak merugikan untuk kita semua yaitu perekonomian menurun. Nah, kita masuk ke dalam dampak positif dari COVID-19. Nah, tadi kita sudah membahas tentang dampak negatif dari COVID-19. Sekarang kita akan membahas tentang dampak positif COVID-19 ini. Ternyata COVID-19 ini juga berdampak positif dan bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Apa saja itu dampak positifnya? Yaitu yang pertama, mempunyai waktu luang untuk berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, membuat kita semakin rajin berolahraga. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk selalu hidup sehat. Dan yang terakhir yaitu selalu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Nah, ternyata dampak positif 19 ini bisa menguntungkan untuk kita semua. Oke, kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama, mempunyai waktu luang untuk berkumpul dengan keluarga. Mengapa begitu? Karena sebelum mewabahnya COVID-19 ini, pasti kebanyakan orang banyak melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga lupa atau jarang sekali berkumpul dengan keluarganya. Karena mereka sibuk bekerja, berjualan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu membuat kita semakin rajin berolahraga. Nah, kenapa begitu? Karena sebelum mewabahnya COVID-19 ini, sebagian orang sangat malas berolahraga. Namun, setelah mewabahnya COVID-19 ini, membuat kita semua lebih rajin berolahraga lagi. Coba kita perhatikan orang-orang atau masyarakat di Indonesia pada saat ini. Mereka lebih sering berolahraga, seperti berolahraga sepeda, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini sangat menguntungkan juga untuk diri kita sendiri, supaya kita tetap menjaga kesehatan kita. Oke, kita masuk ke dalam dampak positif yang ketiga, yaitu mengajarkan kita untuk selalu hidup sehat. Hidup sehat di sini maksudnya yaitu yang tadinya kita kalau makan sering
memakan makanan cepat saji. Yang kita ketahui bahwa makanan cepat saji itu jika dikonsumsi secara terus-menerus juga tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, melalui COVID-19 ini kita lebih pilih-pilih soal makanan. Kita lebih banyak makan sayur untuk menjaga kesehatan kita, makan buah, dan selalu makan makanan yang bergizi. Kemudian yang terakhir, dampak positifnya yaitu selalu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Nah, ini sering terjadi kita melalaikan segala perintah dari Sang Pencipta, seperti halnya saja sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, sebagian besar dari kita pasti sering bolong-bolong kan sholatnya. Nah, itu karena apa? Karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri, sehingga kita melalaikan apa yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta kita. Nah, jika anak-anak ibu ada yang bertanya, sampai kapan sih Bu COVID-19 ini akan berakhir? Kita juga semua tidak mengetahui secara pasti kapan COVID-19 ini akan berakhir, karena sampai sekarang pun vaksin dari COVID-19 ini belum ditemukan. Kemudian kita selama berada di rumah saja pasti sangat merasa bosan, bingung akan melakukan aktivitas apa selama di rumah. Lalu hal apa yang dapat kita lakukan ketika kita berada di rumah saja? Yang pertama yaitu kita dapat membantu orang tua kita di rumah. Yang kedua, kita bisa menyalurkan hobi. Nah, bagi anak-anak ibu yang mempunyai contohnya seperti mempunyai hobi memasak, bisa menyalurkan hobinya ketika di rumah saja. Bisa memasak masakan yang enak dan kemudian dijual, dan lain sebagainya. Nah, dari pembahasan Ibu tadi, yaitu tentang dampak positif dan negatif COVID-19 serta hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan selama di rumah saja, Ibu harap anak-anak Ibu semua sudah bisa memahami ya. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan tentang topik pembahasan kita pada hari ini, bahwa selain memberikan dampak negatif, COVID-19 ini juga bisa memberikan dampak yang sangat positif untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa saja itu? Kita bisa meluangkan waktu untuk keluarga, kita bisa menjaga pola hidup sehat, dan kita juga rajin untuk berolahraga. Maka dari itu, tetap jaga kesehatan ya anak-anak ibu, supaya kita semua dapat terhindar dari wabah COVID-19 ini. Kemudian, apa saja yang bisa kita lakukan ketika berada di rumah saja, sudah Ibu bahas juga, yaitu anak-anak Ibu bisa melakukan aktivitas seperti membantu orang tua dan menyalurkan hobi anak-anak Ibu. Nah, mungkin sekian topik pembahasan kita pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa memahaminya dan bermanfaat untuk kita semua. Dan anak-anak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tulis ke kolom komentar atau melalui WA grup kita. Nanti akan Ibu balas. Oke, mungkin sampai sini saja dulu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Ibu terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini.